Jika setiap tahun jumlah populasi penduduknya semakin berkurang, lalu kira-kira apa yang akan terjadi kelak? Tentu saja. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Global Genius Network. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas sedikit fakta tentang sebuah negara yang disebut sebagai negeri matahari terbit. Nah, negara manakah itu? Ya, betul, Jepang. Tapi kira-kira kenapa ya kok Jepang ini dijuluki sebagai negeri matahari terbit? Nah, untuk menjawab rasa penasaran nih bagi teman-teman yang belum tahu, mari kita bahas sebentar. Jepang secara geografis terletak di sebelah timur daratan Asia, dan ini menjadikan Jepang dianggap sebagai negara yang pertama menyaksikan terbitnya matahari setiap hari. Nah, kurang lebih itu ya alasan mengapa Jepang dijuluki sebagai negeri matahari terbit. Nah, bagi teman-teman semua yang tahu alasan lain di balik pemberian julukan itu, bisa komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jepang, negara yang dikenal dengan kemajuan teknologi dan kekayaan budayanya, kini sedang dihadapkan pada sebuah tantangan besar, yakni sebuah krisis yang membawanya pada ancaman kepunahan, yakni krisis populasi. Populasi Jepang telah mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir ini, tepatnya sejak tahun 2010. Lalu, sebenarnya apa yang terjadi di balik fenomena ini? Nah, mari kita cari tahu. Setelah Perang Dunia II yang terjadi pada tahun 1939 sampai 1945, Jepang mengalami ledakan populasi. Berdasarkan grafik dari National Institute of Population and Social Security Research atau IPSS, dapat kita lihat tahun-tahun setelah Perang Dunia II, yaitu mulai tahun 1950, jumlah populasi Jepang terus bertambah sampai puncaknya yaitu di tahun 2010 dengan 128 juta jiwa. Namun, setelah itu populasi ini mulai menurun secara bertahap sampai saat ini, yaitu tahun 2024. Dan bahkan penurunan ini diprediksi akan terus terjadi sampai beberapa dekade ke depan. Menurut data dari Worldometer, penurunan populasi di Jepang ini menunjukkan angka yang semakin tinggi. Dimulai setelah tahun 2010 dengan persentase penurunan 0,13%, kini di tahun 2024 meroket ke angka 0,54%, di mana jumlah populasi Jepang saat ini yaitu 122.631.432 jiwa. Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan, terutama bagi Jepang sendiri. Bagaimana tidak, jika populasi ini semakin tahun semakin berkurang, lalu kira-kira apa yang akan terjadi kelak? Tentunya sebuah ancaman kepunahan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan ini adalah rendahnya tingkat kelahiran. Menurut Worldometer, pada tahun 2010, tingkat kelahiran di Jepang hanya sekitar 1,4 anak per wanita, jauh di bawah angka yang diperlukan untuk mempertahankan populasi, yaitu 2,1 anak per wanita. Sedangkan pada tahun 2023, tingkat kelahiran ini semakin menurun, yaitu menjadi 1,3 anak per wanita. Rendahnya tingkat kelahiran di Jepang ini tentunya bukan tanpa sebab, dan inilah dia penyebabnya. Budaya kerja di Jepang seringkali mengharuskan karyawannya bekerja lembur, sehingga banyak orang yang merasa kesulitan untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan berkeluarga. Atau singkatnya, mereka kekurangan waktu nih untuk sekedar memikirkan rencana untuk menikah atau bahkan memiliki anak. Saking sibuk dan padatnya kegiatan mereka. Selanjutnya, tekanan ekonomi dan biaya hidup yang tinggi. Hal ini menyebabkan banyak pasangan muda di Jepang yang memilih untuk memiliki sedikit anak, menundanya, atau bahkan tidak memiliki anak sama sekali. Yang bahasa kerennya saat ini adalah child free. Mereka berpikir dengan memiliki anak itu akan menambah beban hidup mereka, atau bagaimana jika nantinya mereka tidak bisa merawat dan membesarkan dengan baik karena terkendala masalah ekonomi.
Bukan hanya itu saja, banyak anak-anak muda Jepang yang lebih memilih untuk tidak menikah dan lebih memilih untuk fokus berkarir. Atau pada akhirnya mereka menikah tapi di usia yang sudah tidak muda lagi, yang tentunya harapan untuk mempunyai anak pun semakin rendah. Hal-hal seperti inilah yang akhirnya memberikan dampak, yakni semakin menurunnya angka kelahiran di Jepang. Selain itu, Jepang memiliki salah satu populasi tertua di dunia. Nah, usia harapan hidup yang tinggi yakni mencapai 84,3 tahun menyebabkan jumlah lansia di Jepang ini semakin meningkat. Menurut Population Reference Bureau atau PRB, saat ini lebih dari 28% penduduk Jepang berusia di atas 65 tahun, salah satu persentase tertinggi di dunia. Dan ini berarti lebih banyak orang yang meninggal setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah bayi yang lahir, yang secara alami akan mengurangi jumlah penduduk. Dan akibatnya banyak daerah pedesaan kini mengalami depopulasi parah. Depopulasi adalah menurunnya jumlah penduduk suatu wilayah. Desa-desa yang dulunya hidup kini hampir kosong, hanya dihuni oleh beberapa penduduk lanjut usia. Hal ini menciptakan tekanan besar pada sistem kesejahteraan dan ekonomi negara. Pemerintah Jepang telah berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan berbagai kebijakan, mulai dari pemberian insentif, cuti melahirkan yang lebih lama, dan upaya untuk meningkatkan keseimbangan antara kerja dan hidup. Namun, ternyata tantangan ini tidak mudah diatasi. Banyak sekolah yang terpaksa ditutup karena kekurangan murid. Pemerintah Jepang sendiri mengungkapkan bahwa lebih dari 400 sekolah terpaksa harus ditutup setiap tahunnya. Bukan hanya itu saja, banyak toko-toko yang tutup karena kehilangan pembeli. Nah, sekolah dan toko yang tutup ini kebanyakan adalah sekolah dan toko yang berada di pedesaan kecil. Hal ini tentu saja menyebabkan kesenjangan yang lebih tinggi antara penduduk desa dan penduduk kota, baik itu kesenjangan di bidang sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Jadi ini seperti mata rantai yang tak ada putusnya. Rendahnya tingkat kelahiran menyebabkan krisis populasi, sehingga banyak sekolah-sekolah di desa yang terpaksa harus ditutup. Dan desa yang tak punya cukup fasilitas pendidikan ini menjadi tak lagi diminati masyarakat untuk ditinggali, sehingga yang ada hanyalah beberapa penduduk lanjut usia. Maka tak heran jika akhirnya ancaman kepunahan pun turut mengiringi krisis populasi ini yang mengancam keberlangsungan budaya dan juga komunitas di berbagai daerah pedesaan. Krisis populasi ini berdampak luas. Ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang bagaimana kita mempertahankan dan merawat komunitas, budaya, dan juga warisan untuk generasi mendatang. Meskipun tantangannya besar, namun masih ada harapan bahwa Jepang akan bisa mengatasi krisis ini. Dengan inovasi dari pemerintah, dukungan dari masyarakat, dan langkah yang tepat, masih bisa kita harapkan masa depan yang cerah untuk Jepang mendatang. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.